Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar tenaga honorer atau tenaga non ASN ya. Yang mana teman-teman seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa khususnya ada di instansi di Kementerian Agama itu kemarin sudah melakukan update data ya, atau bahasanya itu pemutakhiran data teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, di sini ada edaran terbaru ya. Ini tentunya bukan untuk tenaga honorer ya, tetapi ini adalah menindaklanjuti hasil dari pendataan atau update data kemarin. Di sini ada juknis ya, di sini ada verifikasi dan validasi untuk tenaga honorer atau non ASN 2024 ya. Ternyata kalau kita lihat di dalam edarannya teman-teman, jadi data honorer itu yang melakukan update data itu yang bisa masuk itu dibatasi ya sampai dengan tanggal yang sudah disesuaikan sesuai dengan surat edarannya. Kedua, bahwa data nanti yang bisa diverifikasi dan divalidasi tentunya yang sudah melakukan submit ya. Nanti teman-teman pastikan sudah melakukan cetak data ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, mungkin teman-teman yang sudah melakukan update data ya, yang di PPDM ya. Nah, ini di portal pemutakhiran data mandiri non ASN di Kementerian Agama. Nanti kita akan bahas juga Pak, bagaimana dengan yang di instansi lain ya, misalnya di instansi atau di kementerian lain itu bagaimana sih, apakah juga ada update data apa tidak. Terus yang berikutnya, kemarin teman-teman sudah mengisi ya, mulai dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dokumen, ajukan data dan seterusnya sampai di akhir. Nah, teman-teman dipastikan ini sudah melakukan cetak bukti pemutakhiran data non ASN di tahun 2024 ini, nanti baru bisa masuk di database dan yang masuk ya, yang masuk sebagai verifikasi dan validasi data. Nah, teman-teman di sini kemarin ya, jadi kemarin di Kementerian Agama itu sudah melakukan update atau pemutakhiran data, yang mana di dalam surat edarannya tertanggal 28 Maret 2024 itu ada pemutakhiran data tenaga non ASN ya, yang mana kalau kita lihat teman-teman dibatasi ya sampai dengan 5 April 2024. Tapi ternyata kemarin juga ada perpanjangan ya. Jadi kemarin juga ada perpanjangan, yang mana perpanjangan ini dilaksanakan sampai dengan 19 April 2024. Nah, yang mana ini adalah yang sudah melakukan pendataan sampai 19 April dan sudah mencetak bukti pendataan ya, artinya datanya sudah masuk di laman ini ya. Jadi sudah melakukan update data. Nah, yang terbaru teman-teman di sini di tanggal 25 April ya, 25 April 2024. Nah, ini Sekretaris Jenderal dari Kementerian Agama itu juga kembali ya mengeluarkan surat edaran terkait dengan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran data ya. Jadi hasil pemutakhiran data tenaga non ASN di Kementerian Agama. Jadi setelah teman-teman kemarin melakukan update data, nah sekarang ini akan dilakukan verifikasi hasil dari update atau pemutakhiran datanya ya. Untuk itu teman-teman, nanti kita akan bahas ada informasi apa dan mungkin apa sih yang harus kalian siapkan dan apa yang kalian cetak, dan juga bagaimana dengan tenaga-tenaga honorer yang belum masuk di database BKN ya, apakah mereka akan dilakukan pendataan ulang atau tidak. Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas. Kita akan kembali menyampaikan terkait dengan verifikasi dan validasi untuk tenaga honorer ya. Jadi ini bukan tenaga honorer, karena tenaga honorer ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi tenaga honorer sudah selesai saat melakukan update data di PPDM ya, atau portal pemutakhiran data mandiri dan non ASN di Kementerian Agama. Nah, ini sekarang ranahnya adalah admin ya, admin instansi ya, di admin instansinya. Nah, pastikan kemarin teman-teman ketika sudah melakukan update data ya, ini sudah mencetak bukti ini ya, bukti pemutakhiran data ini sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan update data diri, update riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, sudah mengupload SPJTM dan seterusnya. Nah, kemarin dibatasi sampai dengan 19 April 2024. Nah, sekarang kita akan bahas untuk edaran terbarunya di tanggal 25 April 2024. Ini terkait dengan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran data non ASN di Kementerian Agama. Nah, kita lihat teman-teman, yang pertama di sini dengan hormat ya menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal ini nomor P1112. Ini
terkait dengan pemutakhiran data tenaga non ASN ya. Ini yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, dan juga ini terkait dengan P125 di 5 April, ini terkait dengan tindak lanjut pemutakhiran data non ASN. Ini kami sampaikan beberapa hal ya. Nah, ini pemutakhiran data non ASN Kementerian Agama ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024. Ini sebenarnya sudah ditutup ya, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi ini ya hasil pemutakhiran tenaga non ASN. Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nah ini yang penting teman-teman ya, yang dapat dilakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data non ASN adalah tenaga non ASN yang telah melakukan submit ya. Jadi sudah melakukan submit. Pak, bagaimana kalau lupa belum cetak? Ya enggak apa-apa ya, karena yang penting kalian sudah melakukan submit. Ya, jadi misalkan submit tapi belum mencetak bukti tidak apa-apa. Artinya kan datanya sudah dikirim. Tapi kalian misalkan belum mencetak bukti tidak apa-apa. Yang penting dia sudah submit atau sudah mengakhiri dari proses update data itu. Saya submit dan terekam datanya pada aplikasi sampai dengan 19 April 2024. Jadi sesuai batas waktu bahwa data yang bisa masuk di update data itu yang pertama adalah terakhir 19 April kemarin dan harus sudah melakukan submit atau mengakhiri dari proses pendataan tersebut ya. Kemarin terakhir di upload SPJDM dan itu diakhiri, nanti bisa cetak bukti dari pendataan. Paham ya? Yang dua, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin ya, jadi menjamin data tenaga non ASN yang diverifikasi dan divalidasi oleh admin dan pimpinan satuan unit kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, petunjuk teknis atau tata cara pelaksana verifikasi dan validasi data tenaga non ASN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Jadi di sini nanti ada juknisnya ya. Ini ada juknisnya. Terus yang berikutnya, pelaksanaan verifikasi dan validasi data ini dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Nah, ini ya mulai 26 sampai dengan 29 April 2024. Jadi besok itu seluruh instansi harus sudah menyelesaikan verifikasi dari data yang sudah tenaga honorer update kemarin ya di 19 April kemarin. Terus yang berikutnya, hasil verifikasi dan validasi data non ASN oleh admin dan pimpinan satuan unit kerja disertai dengan SPJDN bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, jika data yang disampaikan sebagaimana tersebut pada poin angka 5 di atas, ini ya, SPJDM tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Nah, berikutnya, pimpinan satuan kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data non ASN tersebut. Yang terakhir adalah untuk layanan teknis dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Sehubungan dengan tersebut, saudara agar menyampaikan pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga non ASN di lingkungan saudara dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Jenderal UP Kepala Biro Kepegawaian. Itu ya, teman-teman. Terus di sini ada juknisnya. Ya, di sini ada juknisnya yang mana ini adalah juknis untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi terkait dengan pemutakhiran data mandiri atau PDM tenaga non ASN tahun 2024. Ya, yang pertama tentu verifikasi dan validasi dimasukkan untuk memastikan ya bahwa tenaga non ASN ini masih aktif bekerja. Ya, masih aktif bekerja, dan tentunya di sini yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tertuang di surat edaran di Menpan RB di nomor 1511 ya. Ini tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, termasuk ini syarat bisa masuk pendataan juga termasuk di sini di surat edaran ini ya. Terus yang berikutnya di sini juga ada verifikasi dan validasi, terus pelaksanaan. Di sini ada data yang perlu dicek ya. Kemarin ada data pribadi ya. Data pribadi itu meliputi ada NIK, nomor kartu keluarga, nama dan foto terbaru. Terus data yang disesuaikan yaitu adalah nama, nomor KK dan juga foto terbaru. Jadi pastikan kemarin teman-teman sudah mengupdate foto terbarunya. Terus lewat pendidikan ini dicek, dipastikan ya kesesuaian data yang diunggah yang dicantumkan pada aplikasi. Terus data dan dokumen yang dapat diperbarui jika kesalahan berkategori minor atau kecil, dan berikan tanda centang ya apabila sudah valid. Nah, ini juga dokumen yang valid. Terus ada riwayat pekerjaan kemarin juga yang dicek ya. Ini apakah sama dengan yang diupload. Terus SPJDM kemarin juga yang diupload ini ya. Ini pastikan kemarin sudah mengupload SPJDM. Ada juga data jabatan
Ini kemarin ada data jabatan ya. Jadi ada jenis proyeksi jabatan sesuai dengan kualifikasi yang dibesarkan sesuai unit organisasi. Ada 173 sebagai referensi kualifikasi pendidikan yang dibesarkan sebagai ketentuan dari PAN-RP nomor 11 tahun 2024. Di sini ada resume. Ya, jadi admin satuan kerja melihat data dokumen yang telah diverifikasi, ini ya, valid atau tidak penjelasannya, terdapat kesimpulan dokumen valid atau tidak, dan seterusnya. Terus di sini ada kategori kesalahan teman-teman ya. Ini kalau minor enggak apa-apa ya, minor itu kecil ya. Pengetikan misalnya typo seperti nama, tanggal, pendatangan, dokumen diunggah tidak terbaca, kesalahan unggah dokumen, foto diunggah dengan posisi yang tidak sesuai, dokumen diunggah tertukar atau kebalik, ijazah terlampir fotokopi. Lah ini minor. Nah, ini kalau yang mayor ya, ini jabatan yang tercantum pada lampiran. Ini ya, BKN, rekayasa pemalsuan, akumulasi. Ini tentunya ini tidak bisa dianu ya, termasuk yang mengalami pindah dari satuan unit kerja dan sebagainya. Ini ya nanti teman-teman untuk selengkapnya terkait dengan juknis ini teman-teman bisa download aja ya. Di sini kita sudah upload ya di mastiokada.com terkait dengan pemutakhiran hasil dari verifikasi. Dari verifikasi dan validasi hasil dari pemutakhiran data tenaga honorer atau non-ASN di Kementerian Agama tahun 2024. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana dengan yang di instansi lain misalkan ya? Ini kan hanya di Kementerian Agama, apakah di instansi lain ada pendataan juga ya semacam ini? Ini jawabannya sampai saat ini belum ada ya, teman-teman ya. Jadi yang baru ada itu ya di Kementerian Agama ini. Ya, jadi yang selain Kementerian Agama ya ini belum ada terkait update atau pemutakhiran data tenaga non-ASN. Paham ya? Terus yang berikutnya apa? Bagaimana dengan yang belum masuk di database BKN? Apakah di tahun 2024 ini apakah ada pendataan ulang untuk tenaga honorer yang misalkan belum masuk di database tenaga honorer? Ini jawabannya tidak ada, teman-teman ya. Jadi kemarin dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ini sudah mengeluarkan surat edaran atau siaran pers ini terkait dengan pendataan ulang non ASN di tahun 2024 ini tidak ada. Jadi tahun 2024 ini BKN tidak melakukan pendataan ulang tenaga non ASN. Jadi bagaimana Pak misalnya yang belum masuk di database BKN ya tentunya menunggu update informasi terbaru. Tapi dipastikan bahwa di tahun 2024 ini BKN tidak melakukan pendataan ulang terkait dengan tenaga non ASN atau tenaga honorer. Jadi datanya sudah di-lock kemarin ya di 2,4 juta ya. Nah, itu kurang lebih segitu dan nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi data. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.